Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan dua anak buahnya yakni ex-Sekjen Kementan Kasdi Subagiono serta ex-Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan pada Senin malam. Dalam persidangan yang berlangsung, Muhammad Hatta mengklaim terpaksa melakukan perintah dari atasannya, yakni mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo tanpa menikmati hasil gratifikasi. Hatta juga meminta maaf jika kepatuhannya menyebabkan keributan di Kementerian Pertanian. Hatta, Kasdi, dan Syahrul Yassin Limpo diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan. Sidang kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementan pun akan dilanjutkan pada Jumat hari ini dengan agenda pembacaan tuntutan. Tidak tahu. Pak SEL di BCA nggak tahu. Di Kementerian Pertanian. Sidang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan dugaan perkara gratifikasi dan pemerasan akan memasuki babak baru di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hari ini, Jaksa Penuntut Umum akan membacakan tuntutan di persidangan. Sebelumnya, Saudara, Syahrul Yassin Limpo didakwa menerima gratifikasi dan memeras anak buahnya yang mencapai 44,5 miliar rupiah. Dalam persidangan, para saksi yang dihadirkan mengaku diminta mengumpulkan uang hingga miliaran rupiah untuk keperluan SYL. Mereka juga mengaku kerap mendapat ancaman pencopotan dari jabatan jika tidak memenuhi permintaan Syahrul Yassin Limpo. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selamat pagi Gracia, jadi pukul berapa sidang tuntutan ini akan dimulai hari ini? Kemungkinan akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, tapi kami masih menunggu informasi selanjutnya dari Pengadilan Tipikor ini. Semoga tidak ada perubahan jadwal terkait sidang pada hari ini. Nah, agendanya adalah sidang tuntutan di mana nanti Jaksa KPK akan membacakan tuntutan kepada 3 terdakwa, yaitu Syahrul Yassin Limpo yang merupakan mantan Menteri Pertanian, kemudian Kasdi Subagiono yang merupakan Sekjen Kementan, dan juga mantan Dirut Alat dan Mesin Pertanian Kementan yaitu Muhammad Hatta. Perkaranya adalah yaitu Jaksa KPK ini menduga bahwa SYL ini melakukan pemerasan dan juga gratifikasi yang nilainya cukup besar, yaitu 44,5 miliar rupiah, di mana ia melakukan hal ini dengan cara memeras anak buahnya di lingkungan Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan pribadi anak bahkan cucunya, Saudara. Nah, apa saja dan berapa jumlahnya? Ini ada banyak sekali, kalau kita jabarkan ada beberapa poin, tetapi yang paling penting di sini adalah pemerasan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak bahkan cucunya. Salah satunya adalah termasuk soal membiayai perawatan kecantikan anaknya, bahkan khitanan ataupun ulang tahun dari cucunya pun ini juga dibiayai oleh Kementerian Pertanian dengan cara melakukan pemerasan yang jumlahnya hingga mencapai miliaran rupiah, dan diduga ini menerima uang senilai 44,5 miliar. Dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini melakukan hal ini melalui stafnya, yaitu Kasdi Subagiono dan juga Muhammad Hatta, dan juga ajudannya untuk melakukan pemerasan terhadap anak buahnya, Saudara. Nah, sebelum melakukan ataupun setiap melakukan sidang keterangan saksi di 3 bulan kebelakang ini, Saudara, bahwa setelah saksi ini menyampaikan keterangan, ini hakim selalu meminta tanggapan dari terdakwa terkait apa yang sudah disampaikan oleh para saksi tersebut, Saudara. Nah, beberapa bulan sebelumnya ini SYL selalu membantah bahwa ia tidak terlibat dalam urusan teknis dari Kementerian Pertanian, termasuk soal perjalanan dinas ke luar negeri ataupun di dalam negeri. Semuanya ini SYL membantah untuk tidak ikut campur ataupun cawe-cawe seperti itu, Saudara. Tetapi beberapa hari yang lalu, sekitar 1 minggu yang lalu, ketika sidang agenda keterangan saksi, dan pada saat itu SYL menjadi saksi mahkota, ia pun kemudian mengakui kesalahannya dan siap menerima hukuman. Bahkan ia meminta jaksa ini untuk meringankan hukumannya, Saudara. Nah, nanti kita akan tunggu bersama apakah permintaan ini kemudian akan dipenuhi oleh jaksa KPK. Nanti kita akan tunggu bersama pada pukul 10 pagi nanti, Glenis.
Baik, kita tunggu bagaimana jalannya sidang tuntutan untuk terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan juga 2 anak buahnya. Terima kasih Gracia Adur atas laporan Anda. Saudara Wali Kota Medan, Bobi Nasution, minta Dinas Perhubungan memecat oknum petugas parkir Pemko Medan yang menggunakan mesin e-parking untuk bermain judi online. Setelah sempat jadi sorotan di media sosial, oknum petugas parkir Kota Medan yang kedapatan bermain judi online telah dilakukan penindakan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution pun geram dan meminta Dinas Perhubungan memecat oknum petugas e-parking. Selain itu, Bobi meminta kepada pelaksana parkir elektronik untuk mengunci seluruh mesin parkir dari aplikasi di luar pembayaran parkir. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas pagi hari ini. Tak lupa kami ingatkan untuk Anda terus mengikuti perkembangan hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Akhir kata, saya Imron Fadilah. Dan saya Glenis Oktania, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas.